Yang buat suara cuma Furqan aja ya. Caranya bisa di mute. Tugasnya sampai di sini ya. Sampai di sini. Oke, kita bagi layar. Kita cek ya punya si Furqan. Furqan siap-siap ya. Pembersihan lokasi 14 1 2 1 tambah 12 12. Oke. Ini benar ya, benar. Ukuran boplang 46,5. 46,5. Bentar. Saya cek ya punya Furqan. 7 tambah 2 tambah 2 tambah 9 berapa ukurannya nih? 12 tambah 160 3 meter. Tambah 3. Ini udah. Ini enggak tahu dihitung apa enggak nih. Tambah 3 lagi. Enggak ya. Tangga enggak perlu diboplang. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. 4 tambah 3 tambah 12 tambah 1,2 tambah 2 tambah 1,85 tambah 2,95. Aduh tanggungnya 2,75 tambah 1,25. Ini bagian ini sudah selesai, ini selesai. Terus bagian ini 3 1,8. 3 tambah 1,8. Oke, 59,8. 2,95 dikurangkan. Berarti Jadi keliru cek ya, Pak? Furqan. Bukan keliru, tergantung iya, Pak. asumsimu. Soalnya dari izin Pak, soalnya dari video yang saya lihat dari rekaman Bapak itu yang dihitung pinggirnya aja, Pak. Sedangkan Oh, ini yang saya dihitung lihat juga di di internet. dalamnya. Oh, itu makanya saya sebelum dapat 46 tuh hasil saya itu yang 56 itu, Pak. Yang sudah saya hitung Oh, gitu. semua. Tapi saya Nggak melihat apa-apa. kembali video Bapak, saya kira di luar aja, ya udah saya ubah lagi gitu, Pak. Jadi gini, tinggal asumsi kalian. Kalian misalkan pekerjaannya cukup di sudut aja boplang ya. Bisa ya. Tinggal di sini tambahkan boplang, keliling ini aja. Bisa kalian tambahkan di sini tinggal patoknya aja. Patok tinggal disikukan gitu. Makanya dalam manajemen tuh nggak ada salah ya. Tinggal asumsi kalian aja. Oke? Siap-siap, Pak. Clear ini ya. Bapak Atun juga ngitungnya kayak itu Di luar. di video Bapak, nggih. Oke, nggak apa-apa. Aduh, Tergantung asumsi kalian. Misalkan ditanya seorang itu kenapa di dalamnya nggak dihitung, harus bisa jawab ya. Oh ini Karena Pak cuma sudah pakai patok aja, nanti mencukupi. patok di sini tambahkan. Oke mantap lah. Kalian 7. Nah, kalau pakai link ini saya yakin aja nih. 0,8, 0,8, 0,6. Bentar. Ini 0,8, ini 0,8, lebar 0,8, atas bawah. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Paham. 16. Oh, macam itu ya. Oke lah, asumsinya Furqan. Nggak apa-apa, terus ininya 85. Ini aja keliru, bukannya keliru ya. Ntar 0,95, 1,4, 17 buah. 17 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Vulkan pasir.
Urukan pasir batu bara. Urukan pasir bawah pasir. Oh, panjang ya benar. Timbunan tanah peninggi lantai. Ini kah maksudnya, Purkon? Luasannya ini kah? Untuk luasan itu saya sedikit kebingungan kemarin Pak, bingung. Entah kalau menurut saya sih itu dari lebar fondasi dikalikan dengan seluruh. Jadi terus untuk mendapatkan perhitungan sebelahnya itu dikali dengan ketinggian untuk tanah peninggi seperti itu Pak. Jadi asumsi saya seperti itu sih Pak. Nggak tahu benar atau salahnya Pak. Oh ya, ini saya benerin ya punya Purkon. Jadi untuk yang luas ini adalah luas lantai dasar. Kita cek di sini ya, luas lantai dasar Purkon ini adalah 1,2, tinggal ini aja Purkon, 1,2 dikali dengan 7. 12 dikali dengan 7 dalam kurung dikurangkan dengan ini 1,8 ya. 1,8 dikali 1,8 dikali 0,5. Itu ya 6648, ingatkan. Tahu dapat dari mana luasannya? Ini luas Purkon lah. Jadi luasnya itu 12 dikali dengan 7. Karena ada di sini ada tekukan ya. Ada tekukan berarti dikurangkan. Di sini 1,8 dikurang 0,5, kemungkinan ini 0,5. Sampai sini paham ya Purkon? Tinggal itu aja. Bukan Izin Pak, untuk yang 1,8 panjang ya. tuh dapat dari mana ya Pak? Ini di denahmu. 1,8 dikurang ya, dikali 0,5, ini asumsi saya 0,5. Nggak tahu benar apa enggak. Kayaknya 0,5. Yang 0,5 itu dari yang melakukan itu ya Pak? Iya, ini kan nggak full ya. Mestinya kalau hitungannya kan, kalau fullnya kan 12 dikali 7. Karena ada tekukan Iya Pak. ini, jadi dikurangkan ya. Ya Pak, itu memang 50 Pak. Oke, benar lah. Oke lah, 90 lah buat Purkon untuk tugasnya. Terima kasih ya, tinggal dibaikin aja Purkon ya, Terima kasih banyak Pak. 66,48. Oke, Itu aja ya Pak Purkon. yang perlu diperbaiki. Nanti dibaikin, nanti kita teruskan. Iya benar, itu aja ini perlu perbaikan. Mohon maaf Pak, Oke. tadi kata Bapak yang Mantap ya. keliru untuk yang di atasnya tadi itu yang mana ya Pak? Untuk yang fondasi footplate kalau nggak salah tadi Pak. Enggak, gimana? Footplate enggak. Saya ngebacanya ini 8,585. Benar aja. Ini 0,9 benar. Oh, siapa? Benar udah aman. Siapa terima. Berarti kekeliruannya di bawah Oke, situ ya. aja ya Pak. Ya. Siapa? Terima kasih. Belum tepatnya aja di sini. Di 66,48 aja. Oke, saya siap ya punya Purkon. Siap misalkan Rinaldi F ya. Coba. Rinaldi F. Rinaldi. Rinaldi. Tekuk-tekukin mantap. 005. Oh ya, koreksi ya. Nanti di nanti buat sorry ya, kita ulang punya si ini tadi, si Al-Furqan di lain kali ya. Semoga ada waktunya kalian bisa mendesain rumah. Nanti dihindarkan ukuran seperti ini ya. 1,25 sama 2 ini. 1,25 2,75 itu dihindarkan ya, ada koma-komanya. Karena Siap-siap Pak. kemudahan dalam
dalam pengaplikasian di lapangan seperti ini 185 295. Ini nggak salah sih, nggak salah. Andaikan aja ininya aja dimasukkan ke sini 5 sentinya, nggak apa-apa. Atau 275 nya digeser ke sana bisa. Oke, lanjut punya si Rinaldi F. Rinaldi 4. Wah. 9 dikali 13. 777 lebih Rinaldi. Oh, sorry. Ini teras kah? Mana, Pak? Rinaldi. Teras turun masuki juga, Pak. Ini teras. Kalau ini teras berarti ini 3 tambah 4 tambah 2 Di berapa? muka tuh. Bujurnya itu 7 kali Iya nih, 13 di jaraknya. depan nih. 3 tambah 4, 2. Harusnya untuk pemeriksaan lokasi nanti di offset lagi lah, Rinaldi. Offsetkan 1 meter kiri dan kanan. 2. Jadi ininya nanti 13-nya, ini kan 12 tambah 11. Jadi mungkin jadi 15 di sininya. Ini jadi 15. Ini jadi 11. Atau kamu ada asumsi lain sehingga menjadi 1 9. Jepang menurut Pak. 1 meter. Pembersihan lokasi. Kiri kanan? Oh, salah. Masuki. Ada Arti apa? Dibaikin aja. Kalau masuki. Makanya di atau ketukar nih. Iya. Iya deh kayaknya nih. Iya. Salah kamar, hati-hatilah. Jangan kebiasaan salah kamar. Bahaya nanti sampai tua. Salah masuki, Pak. Nanti masuk kamar turkon lagi. Oke, untuk yang pengukuran boplang ini bisa dijumlahkan ya Rinaldi 12, berapa ini? Kayak 12 tambah berapa nih? Tambah 13 tambah 1, sorry. Tambah 1 tambah 4. Ini teras ya? Teras belum perlu ya. Tambah 4 tambah 5,5 tambah 3,5 tambah 4. Kalau teras belum perlu pakai boplang ya. Belum perlu. 50 ya, Rinaldi diingatkan, dicatat atau nanti saya save. Itu oke. Ini koreksinya ya di sini. Lanjut di galian pondasi. Galian pondasinya 1,5. Di sini 1,5, tapi di sininya 1,5, panjang kali lebar 1,5, 1,5. Nanti untuk gambar selanjutnya si Rinaldi ya, siapa tahu nanti dapat proyek. Jadi usahakan offset ya, offset 5 cm atau 10 cm ya. Iya, Pak, itu Kalau langsung blek, kalau blek kayak gini takutnya ada 2 metode ya, ada ngecor langsung di dalam sini, ada juga biasa ngecor di luar dulu baru dimasukkan sini. Kalau gini terus sesak ya, nggak apa-apa. 1,5 kali 5, 1 kali tinggi 1,5 meter dengan jumlah 17 buah. 17 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini mestinya tipe yang lain ya. Oke, saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Berarti ada 2 tipe ya. Oke, ini oke. Terus urukan kembali. Link volume 1,1. Ini ngeceknya tinggal ini salah satunya aja, volume urukan kembali. Oh, kamu nggak ada pondasi menerus ya? Nggak ada, Pak. Oke. 1,5, 0,5. Oke. 1,5, 1,5, 0,2. Kebalik 0,2. 13. Ini mestinya trapesium aja nih, Rinaldi. Gimana, Pak? Ini ada 2 rumus kami sebenarnya. Di sini ada persegi, di sini ada limas. Bentar ya, saya cek. Ini untuk volume 1,5, ini lantai kerja ya. Ini lantai kerja. Oke.
Volume 3 rumus 1,5 dikali 1,5 dikali 0,2. Ini ada takik ya, takik ke atas. Jadi bentuknya kan nggak lurus gini. 0,5 kali 13 buah. Kok 13? Berarti pakai itu Nah. pala rumus trapesium. Ini ya dikali 17 lah. Ini dikali 17 atau paling gampangnya dilingkan aja ke sini. Ini juga dilingkan aja karena kan jumlahnya 17. Terus ininya 0,32 0,3 kali 1,2. Oke lah ini yang benar. Tinggal kironya nanti dicek kembali di sini. 2,5 1,5 16. 1 ini kurang lupa. Oh ya 2,5 1,5 kali 1. Oke. Urutan pasir bawah lantai gampang nih, tinggal 0,5 ya oke. Timbunan lantai. Luasannya dapat di mana Rinaldi? Ya ulun timbunan luas tuh bingung Pak. Timbunan luasannya dapat. Luasnya kan udah tahu ulun kayak apa dapatnya. Oke, kita sama-sama ngitung ya. Oh, jam tuh. Jadi gini, untuk luasannya itu terasnya untuk tipe ya. Kalau tipe teras ini dibagi setengah. Untuk tipe ya. Jadi 2 kali 5,5 untuk tipe ya. Ini untuk kita ngomong tipe. 2 berapa nih? 2 meter ya. 2 dikali 5,5 dikali 0,5. Jadi kalau kita ngomong tipe, ini semua ditotalkan sama luas dari teras. Jadi terasnya dikali 0,5. Kadang kalau kita mau mengetahui luasan ini, punya ini kan variatif ya. Ada 0,05, ada 0,05, di sini ada 0,30. Nah, oke, untuk mengetahui luasnya tinggal 12, ini ya 12 dikali 3 dulu. Sama dengan 12 dikali 3 tutup kurung ditambah dalam pembuka. Ini sudah selesai ya, segmen ini sudah selesai, tambah dengan segmen ini lagi. 12 berarti 13 ya. Rinaldi ini sampai sini kan 13 tambah ini. Tambah 4 kali 4. 13 dikali 4. Apa-apa aja luasannya. Ini kecuali kamu tambahkan lagi di sini. 4 yang mana, Pak? Ini kan 4 ya. 4 apa 9? 4 ya. Oh, 4 ya, itu 4, Pak. Ya. Kecuali nanti kalkulkan semua untuk bagian teras. Nanti tambahkan lagi seperti ini. Timbunan peninggi lantai. Ini untuk ini tambahkan teras. Teras kan beda tinggi lantai. Ini kan 0,30. Di sini tinggal apa nih? Tebalnya aduh. Susah terdeteksi nih. Ini hanya Rinaldi dan Tuhan yang tahu nih berapa tebalnya. Ya nanti kondisikan aja. Misalkan berapa tebalnya nih? Yang Ada mana, nggak? Pak? Kebacain. Tebal tanah lantai dasar nih. Nih tebalnya ada nggak? Informasi Emang di nggak sini. ada, Pak. Cuman di situ ya. Belum ada ya. Cuman itu yang Nah, jadi di fondasi itu kan ada cor spesi keramik. Cuma yang itu aja, Pak. berarti asumsi masing-masing aja. Ya, Pak. Yalah kalau mau kamu hajar, ingat ya luasannya 88 punyamu. Tanpa teras ya. Kalau terasnya berapa tadi? Teras, luas teras Teras tadi yang dibagi 2 tuh, 2. Pak. Enggak, kalau dibagi 2 kalau mau ngomong tipe Oh, 20 dikali 5,5. Asumsinya di sini 20 sih. 2. Ini 0, asumsinya lebih turun ya, berarti tapi teras 0,1. itu sejajar tanah, Pak. Apa, Pak? Tingginya berarti 0 ya. Oh, berarti bukan nggak ada timbunan bawah ya? Dia Oh, berarti nggak terasnya usah dihitung. sejajar tanah. Sejajar tanah. Bukan teras berarti itu.
kayak semacam Carport kah? Bu- Cupping block gimana gitu. ya? Iya, pokoknya kayak Tempat di parkir mobil, motor. bukan, Pak. Ya itu kecil ya. Kayak teras juga, cuma sejajar tanah. Tingginya dari muka Kenapa? dicor tanah. Berarti lantainya dicor sama tanah. Berarti ini nggak masuk dalam hitungan tipe. Kalau tipe itu, persyaratan pembuatan tipe itu dia ada kolom, terus ada Itu di depan tuh tak ada kolom. dinding, itu disebut dengan teras. Contoh punya si Purkona nih. Itu ada Ini terasnya. ada dinding nggak Ada. sini Purkon? Kalau ini ada teras, ini ada dinding, ini termasuk dalam hitungan tipe ya. Teras tuh ada dinding Sederhananya, juga, Pak. bentar. Cuma sebelah aja dindingnya. Ada kolomnya juga. Ya, nggak dihitung tipe itu. Kalau terhitung tipe tuh dia beratap, ada kolom di depan, itu dihitung setengah. Ada nggak? Itu masuk ini kan di atasnya Ya, balkon. Oh, berarti masuk setengah tipe tuh. Di atasnya Oh, balkon. ngerti ya. Di atasnya lagi ada Ngerti. itu. Oh, iya. Gini kan? Oh, Dia kayak ini kan balkonnya. yang terlindungi gitu, Pak. Oh, jadi bisa markir apapun di sini ya. Oh, berarti dihitung setengah punyamu tetap berarti. Hitung setengah. Sudah diajarin yang sama dosen sebelumnya mengenai cara menghitung tipe bangunan. Belum. Oke. Belum kah sudah? Kayak gimana tuh, Pak? Lupa, Pak. Astagfirullahaladzim, bentar lah. Lupa Jadi apakah udah diajarin kayak apa mana? enggak. bentar. Mana contoh gambar ini? Nah, ini rumah-rumah. Kalau mau download tipe bangunan apapun di Asdar ya. Ada namanya blog namanya Asdar. Situ lengkap bangunan-bangunan. Nah, ini kan bangunan bawah nih, bangunan atas. Ini kalau tipenya ini termasuk dalam tipe, aduh, kenapa nih? Aduh, nggak susah ngitungnya. Yang dimaksud dalam tipe adalah bangunan yang tertutup dan menggunakan dinding. Jadi tertutupnya menggunakan dinding dan menggunakan atap, itu termasuk dalam hitungan tipe. Kalau tak ada dinding, tidak ada tembok, cuma ada teras biasa, itu bukan hitungan tipenya. Contohnya bangunan, saya cari contohnya yang gampang. Tipe rumah masjid. Tipe 38. Nah, ini. Yang dimaksud dengan tipenya adalah jumlah total semua ruangan yang ini. Jadi tinggal 7 dikali dengan berapa nih? 5 kali 3,5. Kalkulator. 7 dikali dengan 8,5. 59,5 ya tipenya. Ditambah dengan teras atau selasar. Contohnya di sini 1 kali 1 dibagi dengan setengah. Berapa? 0,5 ya. 59,5 ini bisa lihat kursor di bawah, tambah 0,5 berarti 61 total semua. Benar aja berarti tipenya sekitar 60 ya. 61 ya 60. Paham nggak sampai sini? Ini total semua tipenya 59,5. Perkalian kalau ada selasar atau teras di depan, misalkan ukurannya 2 kali 1 berarti ukurannya 1 ya. 2,1 kali 1 2 dibagi setengah, itu ukurannya 1. Ditambah 1 60. 60,5 tepatnya tipenya. Sana kemari nanti. Oke, tinggal ini aja ya. Siapa namanya? Si Rinaldi, luasannya 88-nya diingatkan.
Iya, Pak. Oke. Lanjut materinya untuk tugas juga, karena banyak yang nggak ngumpul tugas. Tugas lagi. Tugasnya lanjutin perhitungannya. Maaf Pak, untuk saya masih error Pak. Master mana master? Oke. Recording in progress. Kemarin udah sampai di pekerjaan tanah dan persiapan. Kita lanjutkan di pekerjaan fondasi. Fondasi sampai dengan ini aja. Sampai dengan pembalokan atau ya udah sampai pembalokan aja. Nah, sampai sini aja tugasnya. Ini ke sini aja tugasnya. Jadi ini ya pekerjaan fondasi sampai dengan kolom. Enggak deh, ditambahkan aja deh. Gampang. Sampai dengan ini tangga nanti. Tangga rada susah. Ingat ya, nanti tugasnya minggu depan lagi dikumpulkan. Yang sudah mengumpulkan tinggal lanjutkan. Yang belum mengumpulkan hari ini berarti double tugasnya dari awal sini sampai dengan sini. Lanjut ke pekerjaan fondasi terus. Tinggal ngulang aja sedikit ya. Ini panjangnya sudah didapat ya, tinggalkan linkkan aja. Bapak nanti pas Bapak periksa hasil jawaban kami, kalau salah bilang ya Pak. Pak. Jadi ya nanti tinggal ambil linknya. Rata-rata kayaknya di luasan deh. Nanti periksa lagi luasannya. Untuk panjang tinggal link aja ya, tambah dilingkan aja panjangnya sama kan. Untuk galian panjang galian dan panjang fondasi mestinya harus sama. Udah, terus tinggal 0,3 ini ya. 0,3 dikali 0,3 atas, 0,6 bawah dengan tingginya 60, udah ya langsung ketemu luasannya sebesar ini 18,77. Terus untuk unstamping, kalau ada yang menggunakan unstamping gampang lagi, tinggal 0,80 dikali dengan tingginya unstamping. Ini udah selesai. Yang nggak ada batu belah tinggal meneruskan aja ya. Terus untuk footplate, pekerjaan fondasi footplate 1x1 footplate. Oh ini tinggal 1x1 satu nih ya, 1x1 dikali tebalnya 0,25 selesai, dikali banyaknya jumlah total ini dilingkan aja biar nggak keliru, samakan linknya dengan banyaknya. Untuk tipe 2 sama, tinggal 2 dikali 1 dikali tebal. Terus untuk tiang pedestralnya itu ini 0,3 dikali 0,3 ini ya. Ini panjangnya ini sering keliru ya. Kita samakan prinsipnya, kita samakan. Jadi tingginya kita samakan mulai lantai atas ini, footplate atas sampai dengan slope tingginya, biar sama ya, biar seragam. Oke. Mulai atas platnya sampai dengan slope.
Itu kita sebut dengan pedestral. Oke. Di sini tingginya 1,42. 42 dikali dengan banyaknya tiang. Kalau di sini ini ya, ini kebetulan di sini ada 2 tiang ya. Di sini 2 tiang. Ini ada 2 tiang. Jadi rumusnya ini 13 ditambah 2 kali satunya dikali 2. Kalau nggak ada tipe 2-nya langsung di-linkkan aja ke atas. Gitu. Terus untuk pekerjaan slope-nya panjangnya ini otomatis kayak linknya, panjang dari pondasi menerus. Ukurannya berapa? Dicek penulangan. Ini 20 30 0,2 ke 0,3 udah langsung. Terus untuk pekerjaan kolom lantai dasar, ingat ya kawan-kawan semua, ini disebut dengan lantai dasar, ini bagian bawah ini lantai dasar, ini dengan lantai 1. Yang agak keliru ya kalau kalian menyebut ini lantai 1, ini lantai 2, agak keliru, agak. Untuk lantai dasar 0,3 dikali 0,3 luasan kolomnya, 0,3 dikali 0,3, terus tingginya tinggalkan totalkan aja. Contohnya di sini tingginya dari slope sampai balok itu tingginya. Di sini 3,11. 3,11. Oh enggak, kita teruskan aja sampai akhir dari ini. Ini oh ya, dari akhir bawah slope ya, bawah slope terbawah sampai atas balok. Jadi nanti bagian atas ini punyanya lantai A1 ya. Jadi sini nilainya 3,67. Kali banyaknya, hitung aja, tinggal dihitung. Ini 1, ini tipe ya, tipe 30-30, ini ada tipe-tipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada 19. Terus untuk lantai satunya, mestinya dalam perencanaan jangan disamakan antara kolom 1 dan kolom 2. Nanti bagi yang ngambil rekayasa nilai itu bisa jadi value. Bisa jadi value engineering. Misalkan di bawahnya lantai 30, di atasnya nggak perlu ya. Lantai 30 pemborosan. Bisa ambil 15 cukup, atau 15 20 ya kalau mau ambil aman. Kalau ini diambil 30 pukul rata dari atas ke bawah itu nilai strukturnya dapat memang, tapi nilai ekonomisnya nggak dapat. Yang nanti PKL di bangunan bertingkat bisa dicek ya, apa mereka menerapkan sistem piramida ya. Jadi dari atas itu dari bawah besar, terus kolomnya besar sampai ke atas harusnya mengecil, mestinya mengecil ya. Nanti kalian bisa cek ya, itu bisa ditinjau nanti bagian PKL di bangunan bertingkat apa sama kolom di lantai dasar, di lantai 1, 2 dan paling atas. Oke, untuk lantai 1 sudah. Untuk pekerjaan kolom 2 kali 20. Jadi ada berbagai macam kolom ya. Punya temannya ini, punya Abang Iqbal. Di sini ada kolom 20-20. Ada 20-20 ini. Kita totalkan aja 20-20-nya berapa, dikali dengan tingginya, dikali dengan banyaknya. Ini lebar, panjang, tinggi, banyak. Untuk 15 juga sama. Terus untuk pekerjaan balok sama ya, panjangnya berapa, panjang baloknya ini ya, maksud dengan balok tuh ini, panjang balok ini berapa, kalian jumlahkan panjangnya, biasanya sama ya antara slope dan balok, biasanya sama. Terus dikali dengan 0,2 0,30 untuk ininya. Jadi TB tahun lalu tuh banyak kebalik kayak ini ya, mereka bukan rata-rata, kebanyakan masang tuh seperti ini, sangat keliru ya, sangat keliru masang balok seperti itu. Terus untuk ring balok juga sama.
Terus misalkan ada pekerjaan plat dak, biasanya itu ditaruhnya di atas sini ya. Saya ada pekerjaan plat dak juga dihitung. Plat dak nggak ada, berarti ini maksudnya sini adalah lantai beton. Bukan plat dak ya, lantai beton. Lantai betonnya tinggal luasannya. Luasan ini dikali dengan lubang, luasan ini dikurangi dengan lubang tangga. Dapatnya seperti ini. Itu dikali dengan tebalnya 0,12. Kalau kalian kemarin mengambil sama saya, ngambil gambar bangunan sipil 2, kenapa harus 12? Itu ada rumusnya. Ada juga Excelnya, hitungnya segala macam. Sampai di sini tugasnya. Recording Paham, stopped. kawan-kawan semua? Pak mau nanya Pak, Ya silakan Mas. punya saya tuh kan Pak di gambarnya tuh nggak ada urukan pasir bawah pondasi batu sama urukan pasir bawah pondasi footplate-nya Pak. Gimana Pak? Ntar saya cek punya Rezal. Jadi saya nolkan aja di situnya Pak. Kenapa nggak ada urukannya? Ini ada nih, Memang di gambar TB-nya nggak ada Pak. ada nih. Kalau nggak ada urukan, berarti ini kan urutannya. Ini Rizal. Nah nih, ini urukan. Bentar Pak ceket Pak. Tapi di Ya, ini gambar punyamu ya. detailnya nggak ada Pak. Oh, berarti detailmu yang keliru. Mestinya ya, kalau bangunan rumah pasti ada timbunan. Kalau nggak ada timbunan, otomatis antara dua, rumah panggung atau lantainya sejajar sama tanah. Ya. Oh ya Pak, berarti Contohnya kayak ditambah gini ya, aja Pak kalau lah. diasumsikan aja tebalnya Oh dia susun. berapa. Iya, Harusnya oke, memang Pak, oke, Pak. ya minimal lah 30 cm. Kenapa 30 cm? Nanti gini ya. Oke, kenapa harus 30 cm minimal? Ini contoh sederhana. Contohnya macam nih. Ini rumahmu. Terus di depan sini ini parit ya biasanya ya. Ada parit. Terus ini ada bahu jalan. Terus ini ada jalan. Itu ya? Iya Pak. Ya, kenapa harus 30 cm minimal? Ini suatu saat ini pasti akan jalan itu akan ada perbaikan ya. Setiap 5 tahun aja aspal itu tingginya 5 cm. Kalau setiap 5 tahun ya ada pengaspalan itu minimal 5 cm. Ini 5 cm. Offset min 0,5. Nah, ini 5 cm. Bayangkan kalau 40 tahun berapa cm sudah? 20 cm. 20 cm sekitar segini. Maka pondasi rumahmu sudah segini. Ini kalau existingnya berupa sudah aspal. Bayangkan kalau tidak aspal. Kalau ini masih tanah, misalkan masih tanah, minimal pondasi pondasi dengan LHR-nya sekitar 4 juta ke atas itu 30 cm. Minimal banget 30 cm tambah aspal 6 cm, ACBC 6 cm, sorry. ACBC 6 cm, ACWC-nya 4 cm, 46 ya. Ya, 46. Gini, kita cek sama dengan ini sudah sejajar rumahmu sama aspal. Itu ya. Nanti kalau kalian bikin rumah, kalau bisa tuh 1 meter langsung gitu. Apa-apa bagus tinggi lah, tapi budgetnya habis diurukan. Itu ya kenapa harus minimal 30 cm. Ya. Berarti yang diasumsikan rumah tadi di urukan pasir bawah pondasi batu belah itu apa yang 30 cm itu Pak? Yoi bro, tepat sekali. Nanti komen-komen misalkan merasa ada kekurangan di TB-nya seperti si Rejal, tidak ada timbunannya, nanti ditambahkan seperti itu ya. Iya Pak, makasih Yang bisa Pak. kalian ambil contoh itu punya, oke sama-sama. Minimal punya si Purkon lah. Purkon cuma kelirunya di luasan gitu.
Ya. Ada yang lain? Bapak, Iya, Tun. Bapak, Yuk, tadi yuk, tuh silakan. Gimana? nah Kenapa? di gambar detail pondasi atun tuh Pak. Jadi di tanah uruk itu tebal. Ada apa? Tebal urukan. Halo, Atun. Waduh, punya Atun. Bapak, Nggak atun mungkin hilang 7 sinyal. cm ya? Iya. Ya, diperbaiki lantai dasarmu nggak mungkin 7 cm. 7 cm coba Bukan. ambil penggaris. Iya, 7 cm punyamu. Nih, liatin 7 cm. Tebal tanah peninggi lantai dasar, timbunan 17 cm. Aduh, nanggungnya Tun. Ini nih kalau perbaikan Sesuai dengan gambar atun Pak. kalau di bawah keramik itu minimal itu 10 lah. Oke lah. Aduh, kalau 5 tuh susah yang ngerjainnya. Kalau 7 ini susah ngerjainnya. Capek tukangnya. Biasanya kalau 5 cm mereka ada patokan sendiri. Kalau 7 cm, 17 Untuk apa, cm Pak? pusing. Pusing nanti, kasihan nih tukangnya. 17 cm nih. Kalau Untuk depan rumahmu tanah. berupa tanah, ya timbunan pasir. Tanahnya 7 cm, pasirnya 17 cm. Nah, kebalik lah. Kayaknya Kalau kebalik. kebalik ya. Mestinya di sini Bapak, atun nanya Pak. 0,3. Ya, silakan. Itu tuh yang setelah si pondasi benar. Itu tuh ada slope pasir dulu atau tanah dulu Pak? Tanah uruk untuk lantai dasar tadi Pak, peningginya. Bapak? Gimana? Ini ya, coba cek di sini ya. Tanah Gambar. dulu, setelah tanah baru pasir, baru lantai tumbuk ya, beton tumbuk, terusnya spesi. Iya, kebalik punya. Tapi tetap itu, kalau kebalik juga ininya jangan Iya, 17 Pak. cm ya. Minimal 30 lah. Jangan sampai 17 cm. 17 cm itu Lah terus gimana? Gambar biar aja dibaikin di area B-nya aja, dibaikin. Ya, setidaknya kawan-kawan semua tahu ya kelirunya di mana. Jangan sampai 17 cm timbunan tanah. Sangat kurang. Iya, kalau di depanmu aspal atau jalan tol yang nggak pernah diapa-apain lagi ya. Kalau jalan tol itu dari awal sampai akhir dia levelingnya segitu aja, nggak dinaikin, nggak direndahkan. Beda kalau jalan APBD, APBN, dia ada hitungan per 5 tahun itu biasanya leveling. Nanti kita masuklah, insya Allah di semester setelah UTS nanti masuk di jalan raya, perencanaan jalan raya. Kenapa harus bangunan Bapak. itu minimal 30 cm? Contohnya ya kayak di Belanti Siam. Ini kan kamu di Belanti Siam. Ya, rumah orang sana Tadi kan tuh sejajar kasih sama tanah tanah. dulu Pak lah, baru uruk, baru pasir. Iya. Kalau kamu pasir duluan, boros. Ya, Tun. Di Belanti Siam sekarang tinggi aspal apa tinggi bangunan orang, rumah orang? Tinggi aspal, Pak. Nah, kan kasihan ya orang situ. Bapak tenggelam. Permisi, Pak. Bapak. Ya, siapa dulu nih? Bapak tadi siapa? Lilis. Berarti itu nanti diganti, Kak. Soalnya punya Lilis tuh tanahnya 20 cm. Ya, tinggal di rumah orang, Pak. Diperbaikin aja TB-nya. TB gimana? Saya nggak nyalahin ya. Saya bukan nyalahin. Cuma kurang tepat aja kalau timbunan di bawah lantai dasar itu 17 cm, 15 cm, 7 cm. Sangat minimal 30 cm. Kenapa minimal 30 cm? Nanti setelah UTS kita masuk di perencanaan jalan raya ya. Sebenarnya perencanaan jalan raya tidak dianjurkan oleh kampus, tapi saya punya hutang kayaknya. Kalau takutnya gini, alumni mana, dosennya siapa, nanti saya malu. Sampai kalian nggak ngerti di perencanaan jalan raya, minimal di RAB-nya. Bapak berarti pasirnya 30, terus tanahnya 30 gitu, Pak? Ya, nanti insya Allah kalau ini selesai, saya
Ya, berarti apa? Berarti itu pasirnya 30, terus tanahnya 30 gitu, Pak. Nanti. Jangan, pasirnya cukup 10 cm. Enggak, Pak. Cukup 10 cm atau 5 sampai 10 lah. Kalau tanahnya yang wajib tinggi. Kenapa? Mahal pasir apa mahal tanah? Ya, Mahal kalau pasir, Pak. tanah itu sekitar 230.000, iya ya gitu ya Mas Purkon ya. Jadi mahal pasir. Bisa aja nanti kalau kalian pengen tanahnya 7 cm, terus pasirnya 40 cm nggak apa-apa. Kalau kalian ya banyak uang nggak apa-apa. Tapi nilai nilai ekonomisnya tidak ada di situ. Mau di Pak. Ya silakan Mas Purkon. Itu misalnya punya pasir uruk di bawah pondasi itu 10 cm dan pasir uruk di bawah dasar itu 5 cm. Itu kalau dilihat terlalu tipis ya Pak. Itu untuk ke depannya untuk makin itu apa nggak berpengaruh seperti apa Pak? Kon nggak jelas kon. Izin Pak. Ya mohon maaf jaringan saya keputus tadi. Silakan bisa diulang pertanyaannya. Gimana Pak? Contohnya pondasi punya saya itu pasir uruk di bawah pondasi dan pasir uruk di bawah pondasi itu ketebalannya 10 cm dan pasir uruk di bawah lantai dasar itu ketebalannya 5 cm. Itu kalau dilihat kan sangat tipis kan Pak. Gimana untuk Iya. kedepannya itu apakah baik atau seperti apa Pak? Gini ya, sebenarnya fungsinya si pasir pertama itu pasir itu mudah dirapikan ya. Kenapa harus pasir nggak tanah langsung? Jadi cara kerjanya gini. Kenapa sih nggak tanah langsung ke beton? Kira-kira kenapa? Ini ya punya Purkon ya. Kira-kira kenapa Purkon? Kenapa nggak langsung tanah aja? Kenapa Mungkin nggak untuk langsung tanah langsung Pak, beton? mungkin untuk menahan kekuatan dari beton tersebut karena sifatnya tanah itu kan lunak. Jadi mungkin kalau langsung dimasukkan beton tanpa ada pasir, jadi mungkin tanahnya dapat terkikis ke bawah, Pak. Jadi dengan adanya pasir sebagai penghambat, sebagai perantara antara beton dengan tanah, Pak. Mungkin seperti itu, Oke. Pak. Saya lengkapi ya. Kenapa nggak tanah langsung ke beton? Kira-kira tanah ya langsung dikasih beton itu dia nempel nggak? Enggak ya. Nggak, Pak. Airnya bisa masuk ke itu, Pak. Masuk di serat Sama tanah. sekali. Itu rumah-rumah beton, rumah-rumah BTN itu sering gitu ya. Dia tanah langsung dikasihnya beton langsung keramik. Makanya suatu saat nanti ketika terjadi apa banjir atau apa biasanya ada keluar apa ini tanah yang warna coklat di keramiknya itu di nat-nat keramiknya keluaran. Itu pertama. Kedua juga ya. Misalkan nanti kan kalian ini tanah terus ini ada pasir, nanti kalian ngecorkan setidaknya beton ini nanti ada sedikit-sedikit tuh ngerembes ya masuk ke pasir itu ngikat pasir. Tanah kan ngikat sama pasir. Tanah ngikat pasir, pasirnya ngikat ke beton gitu. Kalau tanah dicampur langsung dicampur ya tanpa ada proses dulu itu susah ya untuk menyatunya. Kecuali ada pencampuran dulu sebelum ada pengerasan ya, sebelum dicampur air. Itu kalau di jalan raya disebut dengan CTB, cement tread base ya. Itu sering digunakan untuk di jalan raya. Nah ini buat kalian yang mau ngambil skripsi tentang jalan raya bisa fokuskan di CTB. CTB itu semen dicampur dengan tanah ya, dengan perbandingan khusus bisa menjadi pondasi. Itu fungsinya sebagai stabilisasi bangunan. Stabilisasi dari saya dari tadi nggak nge-share ya. Gini ya, stabilisasi dari tanah. Misalkan tanahnya jelek tuh, kalian tambah semen,
dia CBR-nya pasti akan meningkat. Sudah tahu ya CBR apa? Transport sudah di California Bearing Ratio. kebetulan kan nggak nempel kecuali belum dikasih air. Gitu ya kawan-kawan. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Izin Pak, sekali lagi. Ya. Kan kata Bapak tadi CTRB itu kan mungkin bisa dijadikan sebagai bahan skripsi. Sedangkan yang kita tahu kebanyakan ini banyak untuk pekerjaan konstruksi jalan raya itu yang menerapkan CTRB Pak, semen langsung dicampur tanah. Kalau CTRB ya nggak boleh ya. Kalau CTRB ada R-nya berarti CTRB. Beda ya CTRB sama CTB. R-nya itu recycling ya. Kalau CTB itu murni tanah ke tanah sama semen. Kalau CTRB itu tidak boleh ada tanah. Andaikan saya polisi ya, atau kejaksaan atau KPK sudah banyak tuh kena tangkap tuh. CTRB itu nggak boleh ya nggak ada tanah, ada tanahnya nggak boleh. Sama agregat A itu nggak boleh ada tanah. Agregat itu yang ada batu dan abu batu, tidak ada tanah, dengan alasan apapun tidak boleh ada tanah. Gitu ya Mas Furqan. Kalau Mas Furqan melihat ada CTRB campur tanah, simpan dalam hati bahwa itu salah. Gitu aja. Nanti biasakan ya kawan-kawan di lapangan, misalkan menemukan suatu kesalahan, jangan langsung judge, oh salah, jangan. Laporkan dulu ke pimpinan kalian, Pak saya melihat gini. Kalau pimpinan kalian mengatakan, oh biar aja udah, lupakan. Pernah suatu kejadian nih, mohon maaf, ada salah satu dosen di kampus kita, dia terlalu kaku ya dalam di lapangan. Pernah itu, kan pernah melihat box nggak? Box di depan kampung laut. Itu dulu dia selalu berpatokan harus sesuai spek, harus sesuai dengan SNI, harus sesuai dengan teknis segala macam. Dia marahin tukang, akhirnya dikejar tukang dengan cangkul ya, ini berhenti. Cuma seminggu kerja langsung berhenti. Ya nanti hati-hati di lapangan kalau yang sudah bekerja nanti. Pokoknya apapun yang terjadi di lapangan, baik itu salah ya, salah itu jangan langsung kalian tegur si kontraktornya. Kalian konsultasikan aja dulu, foto, konsultasikan ke pimpinan kalian. Oke, itu trik bekerja. Malah ada di suatu daerah di Kalimantan Tengah ini, pengawas kontraktornya selalu megang senjata api. Itu ada itu. Gatal pengen bilang. Tapi kayaknya Pak, mungkin secara teori untuk contohnya seperti Bapak bilang tadi untuk agregat A mungkin seperti itu Pak antara dengan abu batu. Tapi kayaknya untuk di lapangan ini kemungkinan abu batunya banyak diganti oleh kontraktor ini dengan tanah deh Pak. Iya benar sekali. Dia ngikatnya alasannya gini. Kami sudah lulus uji lab. Ya. Jujur aja ya sama kalian, saya dulu juga pernah bikin campuran. Lab itu bisa dibayar ya? Apa sih yang nggak bisa dibayar di Indonesia ini? Ya. Ya semuanya bisa ya. Saya juga dulu pernah bikin campuran beton, nggak sampai ke 400, tapi pengen itu harus ke 400, tinggal nambah 2.500.000 jadi ke 400 ya, walau hasilnya nggak ke 400. Itulah itu lika-liku di lapangan. Misalkan kalian pengen hidup lurus, nggak pengen apa-apa, jadilah pengajar gitu. Oke, masalahnya dalam prinsip dari sebuah pengawasan atau di lapangan itu kaki kiri kita adalah neraka, kaki kanan kita adalah penjara. Hati-hati ya nanti kalau kalian di lapangan. Jadi misalkan ada di lapangan itu kalau ngomong soal agama, aduh udahlah, jangan dulu. Percuma ya. Cuma suara lapangan ya gitulah. Nanti kalian Asing-asing aja Pak Ai. tahu sendirinya. Iya. Ya, diterima-terima aja.
Contohnya nanti dicontohkan inilah daun yang jatuh di sungai atau di parit. Kalau nggak kuat sama arusnya, mending ke pinggir aja, jangan ikutin arusnya. Ya, kalau pengen di dunia konstruksi, pengen maju terus, ikutin aja alurnya, yang dilawan. Biasanya orang ngelawan itu nggak dipakai ya, terlalu idealis itu nggak dipakai. Kalau ada orang ngomongnya idealis di lapangan, oh itu ya nggak mungkin kayaknya. Kalau dia idealis, dia bertahan sampai puluhan tahun di lapangan, itu idealisnya berarti bohongan. Tapi idealisnya ada, Pak. Awal-awal. Ya, awal-awal idealis. Mungkin yang di lapangan, apalagi di jalan raya udah tahu banget tuh. Ilmu karamputologi, Pak. Nah, tuh ilmu rejal, Pak. Jadi saya nggak ngejelekin kerjaan kita di masa depan. Ya tapi gitulah keadaannya. Semoga kita membawa perubahan. Jadi sampai sekarang saya gitu. Iya. Semoga nanti kalian punya. Tapi kayaknya tidak mungkin perubahan bisa dibawa, Pak. Karena memang budayanya seperti itu. Lalu gini aja pesan saya. Tapi bangkrut. Iya. Jadi semoga nanti kalian punya kontraktor syariah namanya. Ya, amin. Ada Pak Hospin. Hospin, Pak. Amin Pak. Oke kawan-kawan, terima kasih atas saya sebut ya. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi di minggu depan. Ini misalkan kalian ada yang kurang jelas di pertemuan ini, bisa gabung di kelas B lagi ya, bisa. Oke. Pak, untuk tugasnya berarti bisa sekaligus kumpul minggu depan nggak Pak? Nah. Oke, Nur Huspin belum ngumpul ya. Jadi kamu ya dipulkan tugasnya dari awal sampai ini dipulkan. Kecuali si ini ya, si Doni. Terima kasih banyak Pak. Oke, ama Doni siapa itu? Ada mau ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.